الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله السلام عليكم على ورحمة الله نعمة وبركاته. الإسلام الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mencipta dan menyempurnakan ciptaannya. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang mungkin bagi manusia untuk mengkritiknya. Mata, kenapa kok tidak 3? Nah, ya memang posisi mata ya di situ itu sudah. Ada pertanyaan, kenapa antum kalau nyebrang jalan itu selalu menoleh ke kanan dan ke kiri? Tapi kenapa ayam kalau nyebrang nggak noleh? Nah, karena matanya di kanan dan di kiri. Allah tidak memberikan akal kepada mereka. Manusia dikasih akal. Allah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Allah menetapkan segala sesuatu. Dan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada semua ciptaan. Kenapa laron itu datang ke lampu? Kapan dia belajar bahwa nanti kalau punya sayap, engkau datanglah ke lampu. Nah, kapan dia belajar? Allah sudah memberikan petunjuk. Ana tadi selesai sholat melihat laron dimakan sama cicak. Di sini Ana lihat tadi, Masya Allah ya. Gimana Allah ciptakan laron? Laron itu tadi dari apa? Dari rayap ya. Di mana dia diciptakan sama Allah? Di mana tempat dia? Jauh dari yang namanya cicak. Nggak ada hubungannya cicak ini sama rayap. Tapi bagaimana Allah memberikan sayap kepada itu rayap. Lalu dia terbang. Dan 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, laron itu akan dimakan sama cicak. Ketika kita beriman akan kebesaran Allah Jalla Jalaluh, apa yang kita khawatirkan jemaah? Kita nggak akan khawatir dengan urusan rizki. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kemungkinan ini jadi kajian ana yang terakhir. Antum sepertinya juga sudah mempersiapkan diri untuk ujian. Mudir kita juga sudah memotivasi agar para mahasiswa di hari-hari ini banyak melakukan mudzakarah dan murajaah. Maka kalau boleh ana tambahkan nasihat buat antum semua, HP-nya untuk sementara dinonaktifkan. Oh, butuh sama HP Ustaz.
Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ya, ini dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan kepada Nabi Daud. Wa a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang menjadi azab buat aku. Seharusnya kita yang menguasai handphone ini, tapi ternyata HP ini yang menguasai kita. Subhanallah, semalam ana mau tidur diingatkan. Ana udah mau tidur tadi, Pak. Ana sempat buka Instagram, sudah di tempat tidur. Ana buka Instagram, ada orang negro. Ditulis itu jam 21.00. Kok ana lihat jam ana sama? Jam 9 malam. Ketika dia sudah mau tidur, tahu-tahu ada yang datang jamaah ke kamar dia. Sebenarnya diri dia yang datang. Dia bikin video dengan banyak kali dirinya yang keluar masuk itu datang, tapi ada tulisannya I am YouTube. Oh, YouTube masuk tadi. Sebentar lagi datang lagi jamaah Instagram. Oh, Instagram. Kemudian datang lagi yang terakhir namanya Mbak TikTok. Datang. Subhanallah, akhirnya dia ambil lagi itu handphone. Dia buka lagi, ketawa-ketawa dari jam 9 malam sampai jam 5 subuh. Dia tetap dengan handphone. Maka nasihat anak, selama musim hujan, udahlah nggak usah pegang handphone. Antum pegang kitab. Kalau kiranya handphone itu memanggil-manggil antum, antum titipkan ke ustaz. Kantor P3M siap menerima titipan handphone. Kalau anak nggak mampu, Ustaz, anak melihat kekuatan handphone ini lebih dahsyat daripada diri anak. Betul, cuma ada yang nggak mampu. Maka titipkan. Kita perlu bantuan orang lain, jemaah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak, kita dengar tadi imam kita membaca surat Yusuf, ketika diancam oleh Imra'atul Aziz dan perempuan-perempuan itu untuk memenuhi keinginan mereka, apa kata Nabi Yusuf? Ketika dikasih dua pilihan, penjara, dipenjara bertahun-tahun, atau memenuhi keinginan. Yang keinginan perempuan-perempuan itu sebenarnya ada pada diri Nabi Yusuf. Kalau bicara nafsu, Nabi Yusuf normal. Nabi Yusuf disebutkan falamma hammat bihi wa hamma biha. Ada ham. Ada. Pilihannya dua, di penjara yang tidak sesuai dengan keinginannya. Yang tidak sesuai dengan angan-angan setiap manusia. Yang ada kesulitan dan kesusahan di penjara, atau memenuhi keinginan wanita-wanita ini yang di situ ada kelezatan dan syahwat. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, Rabbi sijin, sijin ya Rabb, penjara ya Rabb, ahabbu ilayya mimma yad'u nani ilai. Kalau engkau tidak palingkan aku ya Allah, selesai sudah. Maka sekali lagi kadang-kala kita butuh dikondisikan. Dan Nabi Yusuf memilih di penjara. Bukan setahun. Bukan 2 tahun. Bertahun-tahun, hampir ke 10 tahun. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Lama Nabi Yusuf. Angka bid'ah antara 3 sama 9. Maka tadi tatkala antum tergoda dengan handphone antum, insya Allah antum jangan pernah khawatir. Takut ditelepon sama keluarga, takut ini, kirim ke keluarga nomor siapa. Kalau ada apa-apa, telepon fulan. Bas, handphone anak off kan sampai selesai ujian.
Bisa. Nanti salat istikharah, Ustaz. Allah yahdikum syabab. Allah yahdikum. Antum bisa hidup tanpa handphone. Bisa. Tinggal tadi, apa antum harus dipenjara dulu? Harus nggak punya handphone setelah dipenjara. Baik, ahibati fillah. Bab kita ini bab al-musafahah, bab tentang berjabatan tangannya. Bab khusus berjabatan tangan dengan anak-anak. Antum sudah kenal nggak dengan yang di kanan dan di kiri antum? Nah, sudah semua. Kalau belum, coba berjabatan tangan, qul assalamualaikum. Kemudian tanya namanya, dari mana, dan apa profesinya. Sudah semua, kanan kiri ya, bukan cuma kanan kiri. Kalau selesai yang kanan, pindah ke kirinya. Nah, emak-emak di belakang ya, usahakan duduknya juga berdekatan. Kadang-kala jumlahnya tidak banyak di belakang, akhirnya pada selonjoran sendiri-sendiri ya. Enggak, usahakan berdekatan supaya lebih guyup. Baik, kita akan mendengarkan bab 439 tentang musafahatus sibyan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa li masyaikhihi wa li walidayhi wa li tullabihi wa li talibatihi wa lil hadirina wal mustami'ina ajma'in. Qala al-mu'allif wa huwa amirul mu'minin hadits Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab musafahat sibyan. حدثنا ابن شيبة قال حدثنا ابن نباتة عن سلمة بن وردان قال رأيت أنس بن مالك يصافح الناس فسألني من أنت فقلت مولى لبني ليث فمسح على رأسي ثلاثا وقال بارك الله فيك. Nah, setelah bab ini akan ada bab-bab yang lain yang berkaitan dengan berjabatan tangan, berpelukan, mencium, dan pembahasan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan bab-bab itu. Ahibati fillah, agama Islam datang untuk menyelamatkan manusia dari jurang yang gelap gulita, yang penuh dengan kezaliman, kekerasan, hilangnya kemanusiaan, menuju ke alam yang terang benderang, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, saling tolong menolong, simpati dan empati sesama manusia, khususnya sesama umat Islam. Di sini Al-Imam Bukhari memulai dengan bab musafahatis sibyan, bab menyalami anak-anak. Jadi musafahah itu bertemunya safhatul yad ini ya dengan safhatul yad. Ini namanya musafahah. Kalau gini apa kan namanya? Assalamualaikum. Musafahah? Bukan. Kan ada kan teman-teman yang kadang-kala supaya lebih keren ya, gimana? Gini, terus gini, macam-macam lah dia. Ada berbagai macam gerakan ya, supaya lebih enggak. Musafahah itu cukup seperti ini. Itu namanya musafahah. Kalau ada uzur, mungkin orang tidak bisa bermusafahah, seperti tatkala COVID-19
di mana akhirnya orang khawatir terpapar COVID-19. Jangan musafahah. Buka pintu nggak boleh pakai safhatul yad. Pakai iya cuma antum semua didorong. Lift pun kita lihat angka-angkanya itu sudah touchscreen, ya. Dari jauh sudah terkena. Ana ingat dari takutnya kita jamaah. Itu pakai kaki jamaah. Pakai kakinya mencetnya itu, karena kita pakai sandal ya, pakai kaki. Ya ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita bermusafahah, ya nanti lain lagi ceritanya. Tapi namanya musafahah itu bertemunya safhatul yad dengan safhatul yad. Baik, kalau bertemunya ujung jari sama ujung jari, apa disebut musafahah? Kan antum lihat ya. Musafahah apa bukan? Bukan. Antara perempuan sama perempuan kadang-kala Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata dia. Bukan musafahah. Kembali, namanya musafahah itu bertemunya safhatul yad dengan safhatul yad. Kadangkala sebagian kita enggak, bukan safhatul yad tapi ujung jarinya. Coba antum salaman sama. Nah. Assalamualaikum. Ini ada orang-orang sombong kadang jemaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi dia enggak mau pegang safhatul yad itu. Ini yang ada fadilahnya ini musafahah. Dan memang orang ketika congkak dan hatinya keras, itu salamannya beda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ingat musafahah. Ya, bertemunya safhatul yad dengan safhatul yad, bukan ujung jari dengan ujung jari, dan bukan tadi ke apa ya? Apa nyebutnya ini? Tos ya. Tos seperti itu tidak disebut musafahah. Jadi antum nanti enggak akan dapat fadilah yang disebutkan. Di bab musafahati sibyan, menyalami anak, sampai anak kecil itu disalamani. Di sini Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibn Syaibah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Nabatah dari Salamah ibn Wardan. Dia berkata ra'aitu Anas bin Malik yusafihun nas. Athar ini ada rawi yang dhaif memang. Katanya Salamah bin Wardan, aku melihat Anas bin Malik yusafihun nas. Anas bin Malik ini punya cerita panjang mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Katanya Salamah, aku melihat Anas itu salaman sama orang-orang. Salaman. Fasa'alani. Dan bertanya kepada aku, yakni kepada Salamah ibn Wardan. Jadi salaman kemudian ditanya namanya. Ini menunjukkan salaman yang sungguh-sungguh. Ada cuma salaman? Ya, enggak, ini salaman terus ditanya, "Man anta?" Kau siapa? Seneng orang itu kalau ditanya, jamaah. Anda masih ingat ya? Dulu ya, masih banyak yang tua-tua dari orang Arab yang tinggal di Jember ini atau di Bondowoso, karena anak hidup di antara dua kota ini. Tadi antum kenalan dari hati, apa karena disuruh Ustaz? Nggak dari hati antum kenalan, iya. Dari mana? Iya. Tanya lagi siapa namanya? Wallahu a'lam. Sudah lupa dia sama namanya. Tapi tadi ditanya sama Anas, "Man anta?" Kau siapa? Kata dia. Seneng anak ini kalau ditanya. Ini Salamah ibn Wardan masih bocah pada waktu salaman itu jamaah. Makanya hadisnya berkaitan dengan babnya menyalami anak-anak. Maulan li Bani Laits, maula dari kabilah Bani Laits. Selesai enggak? Karena ini anak-anak. Famasaha ala ra'si thalathan, diusap kepalanya 3 kali. Diusap 3 kali. Wa qala barakallahu fi, semoga Allah memberkahi.
Anak ingat ya, sampainya mengatakan barakallahu fiik, barakallahu fiik, ingin orang lain baik. Dia iri dengan kebaikan yang dimiliki orang lain. Dan doa dengan berkah ini adalah doa yang agung sekali. Jangan dipikir doa barakallahu fiik ini hanya untuk kemanten baru. Barakallahu lak wa barak alaik. Doakan. Dan ingat, orang yang hatinya keras itu sulit untuk berlapang dada sama anak-anak kecil. Maka nasihat anak buat emak-emak kalau mau cari suami, carilah suami yang peduli sama anak-anak. Yang dia kalau ada anak-anak, dia pegang, dia doakan, ya, seperti itu. Karena dikhawatirkan nanti suaminya keras hatinya. Punya anak tapi nggak mau sama anak-anaknya. Ada suami-suami setelah punya anak, anaknya itu kurang diurusin, jamaah. Anaknya salaman ya salaman aja, nggak pernah dicium. Padahal Rasulullah SAW yuqabbilu sibyan. Beliau mencium anak-anak itu. Bukan cuma disalami, tapi juga dicium. Ini tadi kalau bicara bagaimana kita bermuamalah dengan anak-anak itu. Dari Anas kita melihat Anas menyalami, mengusap kepalanya, kemudian mendoakan, bertanya sama itu anak. Gimana senengnya itu anak ditanya sama, apalagi antum calon ustadz semuanya. Jangan pernah bakhil disalamani sama orang. Dulu waktu anak pulang dari Medina, ya kita itu kaku ya. Karena kita belum pernah berdakwah. Anak kadangkala ya menghindar sama jamaah, disalamani sama jamaah itu anak menghindar. Sudahlah, anak lewat pintu belakang atau mana. Anak ditegur sama satu jamaah yang sepuh. Ustadz tolong kalau keluar itu jumpain itu jamaah. Mereka sekedar mau salaman sama Ustadz. Subhanallah. Akhirnya ya karena dikasih nasihat sama yang lebih tua, ya kita praktek dan ternyata fadilahnya besar sekali. Orang salaman itu, kita akan lihat bagaimana fadilah orang-orang yang bersalaman. Baik, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Tafadhal. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك قال لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم فهم أول من جاء بالمصافحة. Masya Allah. Ini bab musafahah, cerita tentang Anas. Yang ini hadis yang diriwayatkan Anas. Lamma jaa ahlul Yaman, ketika datang orang-orang, telah datang nih kemari nih penduduk Yaman. Jadi kalau bicara penduduk Yaman, asalnya orang-orang Arab itu adalah di Yaman sana. Yang ada di Mekah dahulu ya Jurhum ya. Yang sebelumnya Mekah kosong, tidak ada manusia pun. Sampai mereka datang, akhirnya menikahlah dengan Nabi Ismail, dan dari mereka lah kemudian Quraisy. Wahum, dan mereka, kata Nabi SAW, araqu quluban minkum. Mereka itu lebih lembut hatinya daripada kalian. Ya, ada daerah-daerah yang penduduknya keras. Keras boleh jadi karena memang tabiatnya seperti itu, atau keras karena lingkungan yang membentuk dia menjadi keras. Karena kita tahu akhlak itu ada yang bawaan lahir, ada yang bentukan lingkungan.
Kan ada yang memang aduh fulan, ini pokoknya bani fulan semuanya bakhil. Kalau ada yang khair, kalau ada yang dermawan, ada maksudnya. Kok bisa seperti itu katanya? Ya boleh jadi karena lingkungannya memang seperti itu. Atau karena tabiat. Tapi bisa dirubah. Kita bicara hal itu bisa dirubah. Nabi SAW ketika menyampaikan ini kepada para sahabatnya, maka tentunya ada pesan di sana agar mereka ya meniru nih orang-orang yang hatinya lebih lembut daripada mereka. Allahumma shayyiban nafi'an. Antum jangan aduh hujan. Gimana pulang? Antum sudah urusan hujan sudah Allah tetapkan sebelum antum lahir. Sudah Allah takdirkan malam ini hujan. Sudah ditakdirkan sepeda antum hilang. Umpamanya seperti itu. Semua sudah ditakdirkan ya. Baik, Nabi SAW menyebutkan keutamaan mereka agar orang-orang ini ketika tahu dengan keutamaan orang lain, bagaimana dia bisa menjadi seperti itu. Umpamanya dikatakan kepada antum, Masya Allah nih ada orang-orang mau datang nih ya. Nih orang-orang Masya Allah semuanya hafal Quran. Akhirnya jadi kepingin seperti mereka. Fahum awwalu man jaa bil musafahah. Mereka adalah orang yang pertama kali datang membawa musafahah. Dari Yaman sana musafahah ini jamaah. Kemudian tersebar kemana-mana. Tapi siapa yang pertama kali membuat sunnah musafahah ini? Orang-orang Yaman. Di sini ada korelasi antara kelembutan hati dengan berjabat tangan. Ketika hati antum lembut, antum akan sering berjabatan tangan. Ketemu sama sahibnya. Dan alhamdulillah jamaah, sekarang ana lihat mahasiswa itu berhenti salaman. Yang biasanya Assalamualaikum, Assalamualaikum, sekarang Assalamualaikum. Apa fadilah musafahah? Di antara fadilah musafahah ini, kalau tadi kan Nabi SAW menceritakan tentang kelembutan hati yang berdampak kepada musafahah atau berjabatan tangan, ya akan membuat orang hatinya lembut juga karena dia nggak jauh dari manusia, dia mendekat kepada orang. Bagi teman-teman yang susah bersosialisasi, paling tidak antum mulai dengan ucapan salam dan musafahah. Assalamualaikum, musafahah. Ana susah bergaul, Ustaz, mulai dengan itu. Lama kelamaan ketika antum suka berjabatan tangan, antum akan cari orang untuk berjabatan tangan. Mamanya di kamar, Allahu Akbar. Ana 2 hari gak berjabatan tangan deh. Umpamanya, karena antum sibuk ujian, gak mikirin sahib-sahib, keluar sekedar untuk berjabatan tangan. Assalamualaikum. Apa yang didapatkan? Kata Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, "Ma min muslim," tidaklah 2 muslim yang berjumpa kemudian mereka berjabatan tangan, berjumpa kemudian berjabatan tangan saja, melainkan Allah akan ampuni dosa 2 orang ini sebelum mereka berpisah. Allahu Akbar jamaah. Bayangin ya, sebuah amalan yang sangat sederhana sekali, ternyata di situ ada pengampunan dosa. Ahibati fillah, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Kenapa banyak sekali amalan yang fadilahnya itu pengampunan dosa? Zikir setelah sholat fardu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Diampuni dosanya walaupun seperti buih di lautan. Malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyam Lailatul Qadar fadilahnya diampuni dosa-dosa yang lalu. Puasa Arafah, apa keutamannya? Dihapuskan dosa setahun.
yang lalu dan setahun ke depan. Puasa Asyura, apa fadilahnya? Diampuni dosa. Kok banyak sekali amalan ini? Pengampunan dosa, pengampunan dosa. Kenapa? Karena kita adalah orang yang banyak dosanya. Dan untuk masuk surga itu butuh pengampunan dari Allah Azza wa Jal. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Nggak ada yang cukup amalan manusia untuk sebagai pengganti surga. Nggak cukup. Dihitung dengan dosa-dosa yang dia lakukan, dengan nikmat yang Allah berikan. Ketika Allah menyuruh kita berlomba-lomba, Rabbikum wa jannah, kalian bersegera menuju ampunan Allah Azza wa Jalla. Ampunan. Abu Bakar ketika minta doa sama Nabi SAW, Abu Bakar dijamin masuk surga. Minta amalan sama Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Minta pengampunan. Abu Bakar minta doa, dikasih doa, minta ampun. Dan sebelum minta ampun, pengakuan terhadap dosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Itu Abu Bakar suruh baca itu. Kalau antum bacanya apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, katsiran, katsiran. Terus bandingkan antum sama Abu Bakar Siddiq. Tapi kadang-kala kita jarang baca doa itu. Ada enggak Ustaz amalan yang kalau diamalkan dapat istri soleha yang cantik? Baik, ada. Apa amalannya? Istighfar. Istighfar, bayangin. Bagaimana Nabi Nuh ketika mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Dan Allah akan kasih buat antum harta yang berlimpah-limpah dan anak-anak. Mungkin punya anak tanpa nikah antum. Boleh jadi antum nikah, alhamdulillah Ustaz, anak nikah langsung punya 6 semuanya. Tapi bukan anak antum. Tapi tadi istighfar jamaah. Maka ini salaman pengampunan dosa. Dan sekali lagi ketika antum salaman, antum hadirkan hadis ini, ya Allah engkau ampuni kami ya Allah. Sebelum berpisah, setelah salaman bagaimana antum bersyukur, ya Allah alhamdulillah makasih ya Allah. Engkau kasih hidayah kepada aku sehingga aku bisa bersalaman. Itu yang namanya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalah. Ada orang salaman biasa tapi hadis lainnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan illa tahatat dzunubuhuma kama yatahat asyajaru waraqwa. Daun pohon yang berjatuhan di musim gugur itu biasanya. Oleh karena itu nasihat ana, hidupkan yang namanya berjabatan tangan. Di kampung nih, antum bersama warga kampung, ketika keluar dari masjid atau ketika masuk masjid, karena memang sunnahnya itu indal liqa, ketika berjumpa. Apakah ketika berpisah dianjurkan untuk bersalaman? Jamaah. Ketika berjumpa bersalaman. Kaifal musafaha 'indal firaq? Gimana Syekh? Berjabatan tangan ketika berpisah. Beliau mengatakan indal firaq al-musafaha hiya mustahabbah. Ketika berpisah dianjurkan berjabatan tangan itu
walaysat ka'indal mulaqah, tapi tidak seperti ketika berjumpa. Artinya boleh jadi keutamaannya juga berbeda, penekanannya juga lain. Soalnya beliau menyebutkan kalau indal liqa itu sunnah. Kalau ketika berpisah sunnatun mustahabbah. Berarti kedudukannya lebih, Masya Allah, kedudukannya lebih di bawahnya jamaah ya. Karena beliau mengatakan hadis-hadis yang berkaitan dengan berjabatan tangan ketika berjumpa. Baik, jadi tebarkan salam, kemudian berjabatan tangan, maka akan tumbuh cinta dan kasih sayang jemaah. Baik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, subhanallah ya, hadis musafahah ini Anas lagi. Karena memang tadi Anas hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rajulun, kata Anas, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Seorang di antara kita berjumpa dengan kawannya atau saudaranya, apakah membungkukkan diri? Antum lihat ya, di beberapa negara itu salamnya itu membungkukkan diri. Salam negara itu buka topi. Nah, membuka topi itu sebagai penghormatan. Karena topi ini menutup kepala dengan topi atau songkok, itu sebuah kewibawaan kita. Menutup itu. Maka hampir di semua daerah itu mereka pakai penutup kepala. Sampai Dayak pun pakai penutup kepala. Sampai orang-orang saudara-saudara kita di Papua pakai penutup kepala mereka. Gimana yang sholat nggak pakai penutup kepala ini, Jah? Taib. Maka tadi pertanyaannya, apakah membungkukkan diri sebagai bentuk penghormatan? Di Jepang juga ya. Apa di Jepang biasanya? Mereka ngomong adikatu. Hah? Apa? Mereka memukul diri. Kita pernah dijajah sama Jepang, ya mah. Qala la, kata Nabi SAW, enggak kayak gitu. Qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluh, apakah dia memeluknya dan menciumnya? Qala la, kata Nabi SAW, enggak. Qala afaya'khudhu biyadihi wa yusafihuhu, apa yang dia lakukan adalah mengambil tangannya dan berjabatan tangan dengannya. Qala na'am, iya, seperti itu yang seharusnya dilakukan. Maka ahibati fillah, kita akan baca hadis selanjutannya. Tafadhal. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب قال من تمام تحيتي أن تصافح أخاك. Baik, ini ada asar yang mauquf kepada sahabat Nabi Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan min tamamit tahiyyati an tusafiha akhaka, termasuk kelengkapan at-tahiyyah. Apa tahiyahnya kita? Salam. Jadi termasuk kesempurnaan tahiyah ketika mengucapkan assalamualaikum adalah berjabatan tangan. Ini mauquf kepada Al-Bara bin Azib ya. Jadi memang kalau cuma assalamualaikum aja tanpa berjabatan tangan kayaknya kurang sempurna. Dan ini termasuk penyempurna dari tahiyat kita tadi. Ketika kita berdekatan, ayolah salaman. Kalau berjauhan mungkin cukup mengucapkan salam. Tabna smaul adzan.
Allahu Akbar, Allah. الله. شوف المفروض تفتحونه الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة Naam. Ya, jamaah berkaitan dengan athar yang baru saja kita baca di Al-Bara' bin Azib, bahwa termasuk kesempurnaan penghormatan kita, salam kita kepada orang lain itu adalah dengan berjabatan tangan. Kadangkala orang itu males ya. Ketika masuk ke ruangan ke teman-temannya, Assalamualaikum. Salam. Jamaah bil qulub. Bil qulub maksudnya salamannya pakai hati. Males nih. Salaman sudah. Ahlan wa sahlan, salaman. Tadi dengan setiap antum memberikan sesuatu kepada ustaz, dibukain. Jadi ada satu pertanyaan dibuka ya, kemudian disusun gitu ya. Biar ustaznya nggak kerja dua kali. Antum kan udah belajar di kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Naam. Nah, ini pertanyaannya, di dalam hadis disebutkan diampuni sampai berpisah. Nah, apakah saat tangannya berpisah atau saat pertemuannya selesai? Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi ketika tangannya terpisahkan. Biasanya kan orang salaman itu ada yang langsung berpisah, ada yang mungkin duduk dulu ngobrol di antara mereka. Jadi dua-duanya mungkin. Yang jelas Allah akan ampuni dosa-dosa kita ketika kita berpisah, dan kita pasti berpisah. Ana mau bertanya Ustaz. Ana pernah dengar katanya, apapun yang diambil oleh Allah pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Lantas apa yang lebih baik daripada ibu ustaz? Banyak jemaah.
Cuma kalau ana ceritakan, ana kayaknya bakal nangis. Yang jelas Allah kasih keridhaan ke hati kita. Dan kita tahu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridha sama dia. Adakah yang lebih baik daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Dulu nggak usah kayaknya, nggak perlu diceritakan. Bas yang jelas banyak jamaah. Tapi ana tidak dapat ganti ibu ana. Tetap. Kalau dikatakan, ya bagaimana ya? Hadza babun min abwabil jannah qad ughliqa alayya. Pintu surga yang terbaik sudah ditutup, tapi alhamdulillah ana masih ada ayah ana. Ana sekarang selalu berpikir untuk lebih berbakti sama ayah ana. Dan ana dapat berbuat baik kepada saudara-saudara ibu ana yang mungkin dulu nggak bisa seperti sekarang ya. Kemarin hari Ahad ya, pulang dari safar itu, ana ke tempat ayah. Ana ngomong, ana mau ke kuburan ibu. Ana ngomong, ayo semua berangkat. Akhirnya berangkat semua ke kuburan ibu. Ya mudah-mudahan dengan ibu pergi, ana jadi lebih ingat kepada akhirat ya. Ana lebih sadar bahwasanya semua akan ditinggal. Mungkin ketika ibu masih ada ya, adalah pikiran-pikiran dunia. Tapi ketika ibu pergi, ana jadi lebih dekat lagi lah. Semoga Allah mematikan kita husnul khatimah semuanya. Mohon nasihatnya Ustaz untuk keluarga kami yang berkaitan seorang adik yang menikah mendahului sang kakak, dan kakak masih belum juga bisa menerima, sedangkan dua pihak keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan sudah merestuinya. Lantas bagaimana sikap adik terhadap kakaknya, serta nasihat untuk kakak saya dan orang tua? Syukran barakallahu fiik. Nasihat yang paling indah adalah yakinya. Dialah Rabbul Alamin. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Satu daunnya. Tidak ada satu debu yang terbang kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka kalau bicara nasihat, nasihati dengan masalah takdir. Kemudian sampaikan bahwa takdir Allah itu baik ketika kita menerimanya. Dan boleh jadi dengan menikahnya sang adik, sang kakak akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Kita itu kan nggak tahu kecuali setelah terjadi. Nabi Ibrahim dikasih budaknya Sarah, Hajar. Akhirnya punya anak. Dan bagaimana kebaikan Sarah ini? Sarah itu cantik banget ya. Tidak ada wanita yang lebih cantik dari Sarah setelah Hawa. Hawa itu perempuan paling cantik yang Allah ciptakan. Kemudian di antara Hawa sampai ke Sarah itu nggak ada yang lebih cantik, dan mungkin entah sampai kapan cantik banget Sarah itu, tapi nggak punya anak dia. Dia relakan. Nabi Ibrahim tidak menikah lagi, tapi dikasih sama Sarah. Dari cintanya Nabi Ibrahim kepada Sarah, bagaimana Sarah mendampingi Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian Allah berikan kepada Sarah putra Ishak ya, yang ditunggu lama. Bahkan Sarah pun berpikir gak akan bisa punya anak ya. Jadi mungkin sampaikan kepada kakak, orang tua, insya Allah ada hikmah besar di balik ini ya. Dan ada banyak kejadian jamaah. Ketika sang adik nikah duluan, kakaknya cepat menikah. Tapi ketika sang adik gak nikah, kakaknya malah mundur. Akhirnya nih satu keluarga semuanya jadi
tua menikah karena saling nunggu menunggu. Sambil didoakan ya, ketika antum punya sesuatu hadiah, berikan hadiah untuk menumbuhkan cinta. Dan alhamdulillah kami sering ikut kajian pranikah antum. Dan pastinya ini bekal utama untuk berjalannya pernikahan sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya, ana doakan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair ya. Kalau bicara nasihat pernikahan, ketahuilah antum butuh sabar. Orang kadang-kala ngomong nikah itu ternyata nggak enak. Enaknya sedikit. Enaknya berapa? Cuma 5%. Sisanya enak sekali. Ya, itu omongan orang yang pengantin baru. Setelah dapat sebulan 90% kurang jadi 70% kata dia. Setelah itu tinggal 50%. Sahih jemaah. Karena nikah itu tanggung jawab. Bukan bersenang-senang. Bukan bersenang-senang. Makanya Nabi SAW mengatakan man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang mampu nikah gitu. Yang enggak jangan. Karena ketika memaksakan diri untuk menikah sedangkan dia nggak mampu, yang ada beban buat dia. Beban. Ya, Anda nggak perlu cerita. Antum semua punya cerita. Ayah dan bunda antum. Kita semua punya cerita. Bagaimana ayah dan bunda kita dalam pernikahannya. Yang ada marah di situ, ya. Ada tangisan. Bagaimana seorang ibu meneteskan air mata, bagaimana seorang ayah kemudian cepat tua karena sering ribut sama istrinya. Ada banyak cerita, jamaah. Allahumma shayyiban nafi'an ya. Nah, setelah menikah, ini sambungannya jemaah. Setelah menikah dan acara selesai. Iya, jadi memang nikah itu nggak harus acara selesai jemaah. Sudah pernah disampaikan bahwasanya tidak harus nikah itu bergabung dengan walimah. Nggak harus. Nikah itu hanya membutuhkan wali, 2 saksi, kemudian kedua mempelai, kemudian ada akad dan mahar di sana. Ya udah selesai. Itu sudah resmi jadi istri antum. Tidak harus rame-rame dulu. Rame-ramenya boleh nyusul. Nanti kalau punya rezeki baru rame-rame. Setelah menikah dan acara selesai, terkenallah istilah malam pertama. Pertanyaannya, apakah harus pada malam pertama itu juga? Atau bagaimana Ustaz? Dan pastinya ada pertimbangan yang mengharuskan tidak pada malam pertama. Jamaah, buat kaum muslimin dan muslimat ya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, malam pertama itu adalah malam penyemian cinta. Tapi buat orang-orang kafir, malam pertama itu Lailatuz Zifaf adalah Lailatu Dafnil Hubbi. Malam pertama itu adalah malam penguburan cinta. Anda ketika membaca beberapa waktu yang lalu tentang pacaran di barat, ternyata mereka punya apa ya? Punya penelitian di antara mereka. Yang pacaran 6 tahun ya, yang pacaran 4 tahun, yang pacaran sekian tahun seperti itu. Jadi buat mereka pacaran itu ya disitulah mereka bersenang-senang. Ketika menikah yang ada tanggung jawab. Nggak ada senang-senang lagi.
Karena seneng-senengnya sudah berlalu. Antum lihat di Indonesia sudah mulai ada yang niru gaya-gaya mereka ya. Pacaran bertahun-tahun, nanti ketemu di mana, di mall, pura-pura maukah engkau menikahiku? Astagfirullahaladzim, udah bertahun-tahun nih pacaran. Kemudian tanya, memang karena mereka nggak nikah-nikah juga. Sampai hari ini Ronaldo belum. Sudah nikah, sudah? Ronaldo? Belum kan? Karena dia takut. Ketika menikah, malam itu malam penguburan cinta. Ketika nanti istrinya gugat cerai, oh hartanya harus dibagi 2, gono-gini. Dan mereka paling takut. Ketika pacaran, nggak ada istilah gono-gini buat mereka. Tapi ketika sudah menikah, ada tanggung jawab besar, ada banyak hal yang dikhawatirkan oleh mereka. Maka mereka nggak menikah-menikah. Sedangkan Muslim, malam pertama adalah malam tadi penyemian cinta. Apa yang harus dilakukan di malam pertama? Berdoa, bukan urusan itu. Antum bagaimana memegang istri antum, memohon kepada Allah, antum sholat ya. Subhanallah ya. Ada seorang, siapa? Ana lupa namanya. Yang dia menikah, ada perempuan ini menikah dengan seorang yang terkenal ahli ibadah. Tapi di malam pertama, istrinya ini bangun sholat malam, dibangunkan suaminya. Qum ya fulan, siapa namanya lupa. Bangun kata dia, nggak bangun. Padahal dia nggak tidur. Dia cuma mau lihat bagaimana ibadah istri. Karena dia menikah gara-gara dengar tentang ibadah istrinya. Dapat berapa jam dibangunin lagi suaminya. Qum ya fulan kata dia. Nggak bangun sampai subuh. Kata istrinya menyesal, siapa yang menipu aku ya, kok aku mau sama engkau, kata dia. Aku kira engkau ahli ibadah. Padahal suaminya sedang mengetes istrinya. Ini dua-dua orang yang sama-sama ahli ibadah. Soalnya kalau satu ahli ibadah, satu nggak ahli ibadah, ribut terus. Ustadz minta nasihatnya untuk anak yang saat ini sulit sekali untuk menghadirkan rasa khusyuk ketika punya masalah. Apakah antum harus menghadirkan masalah dulu baru antum khusyuk? Iya. Kalau antum nggak bisa khusyuk kecuali punya masalah, maka antum harus hadirkan masalah itu tiap hari. Kita semua punya masalah. Bikin masalah. Kita akan menyeberangi sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Masalah antum bukan masalah keluarga, tapi masalah kita akan ditinggalkan sama keluarga. Maka berusaha antum untuk menghadirkan masalah-masalah yang pasti antum akan hadapi. Ketika antum memikirkan masalah itu, antum akan khusyuk sholatnya. Bagaimana tatkala nanti anak di kuburan ya? Gak ada keluarga. Kemudian masalah-masalah dunia antum hadirkan juga. Ya Allah, aku punya masalah ya Allah. Ya sudahlah, Allah yang bisa menyelesaikan. Maka di situ antum akan sujud baca doa terus. Ana merasakan ketika ana sujud hanya baca doa yang biasa, doa sujud, boleh kan? Tapi biasanya ana merasakan ada yang kurang gitu. Tapi kalau ana sujud kemudian minta sesuatu sama Allah, ana jadi lebih konsentrasi karena ana mau minta sesuatu. Tadi ada masalah. Kadangkala sujud pertama, oh anakku nggak minta tadi sujud pertama, sujud kedua ana minta. Nanti ngeblank lagi jamaah ya, kemana-mana. Sujud yuk, rokaat kedua nggak minta apa-apa sama Allah SWT. Itu udah ngeblank kita. Tapi ketika antum, Nabi SAW menyuruh kita untuk baca doa ketika sujud.
Karena dengan kita berdoa berarti kita punya perlu sama Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang memiliki kebutuhan dan kebutuhannya mendesak, mau tidak mau dia akan konsentrasi dan menghadirkan, ya Allah minta aku, ya Allah aku minta, ya Allah. Antum lagi minta, tahu-tahu imamnya Allahu Akbar. Siapa imamnya kok cepat ini? Nah, bisa jadi seperti itu loh jemaah. Tapi ketika antum nggak konsentrasi dan tidak meminta hajat, imamnya panjang sedikit, antum tanya, siapa imamnya kok panjang banget? Padahal kaifa yuhsin akhawatuna au ikhwanuna au kaifa nuhsin ila ikhwanina ma'annahum kanu ya'maluna su'an ilaina. Masya Allah, ini kayaknya mahasiswa idatnya bagus, dia sudah berusaha untuk menulis bahasa Arab. Nah, ini banyak pertanyaannya, mungkin yang Anda jawab satu ya, karena ada pertanyaan lainnya. Kalau bicara bagaimana kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang mereka melakukan keburukan kepada kita, jamaah ketahuilah, kita berbuat baik kepada mereka bukan karena mereka, tapi karena Allah nyuruh kita untuk berbuat baik. Kalau kita mengikuti nafsu kita, kita nggak mau berbuat baik sama orang yang nyakitin kita. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik gitu loh. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti permusuhan, kebencian itu akan hilang. Dan ketika kita berbuat baik sama mereka lalu mereka membalasnya dengan keburukan, kita tetap akan dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka yang akan mendapatkan keburukan dari apa yang mereka lakukan nantinya. Ini pertanyaan bagus nih jemaah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saat kita liburan pulang, kita kadang disuruh mengisi khutbah Jumat yang mana ada uang transportasi bagi khotib. Yang jadi pertanyaan kita, takut tujuan kita menerima itu lebih besarnya dalam mendapatkan uangnya. Karena di sisi lain kita sebagai mahasiswa butuh. Bagaimana baiknya Ustaz? Apakah menerimanya atau tidak agar terbebas dari niat itu? Ya innamal a'malu binniyat. Apa yang antum dapat halal, asalkan niat antum tetap lillahi ta'ala. Uang itu akan hilang jemaah. Antum ketika khutbah Jumat, bayangin ya, uang yang antum akan dapatkan. Ana sempat tanya sama mahasiswa di kelas, siapa yang pernah khutbah Jumat? Nah, ana tanya, dapat berapa antum? Anu Ustaz, 500 Ustaz. Insyaallah. Antum berapa? Alhamdulillah Ustaz, 700 Ustaz. Kan dari satu kota ke kota beda-beda kan. Masya Allah. Di Jember berapa dikasih? Ada yang Jember. Berapa? Anu Ustaz, 100 Ustaz. Alhamdulillah. Antum bayangin tadi, duit 100, 700, 10 juta kalau antum dapatkan. Dengan fadilah yang antum akan dapatkan ketika antum menyampaikan ke umat. La ayyahdiyallahu bika rajula. Satu orang di antara yang hadir itu dapat hidayah lewat antum. Khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada harta yang paling berharga di bangsa Arab dulu, namanya onta merah. Lebih baik jemaah. Jadi uang itu dibandingkan dengan fadilah yang antum dapatkan dari Allah, nggak ada apa-apanya gitu loh. Maka jangan terlalu memandang kepada dunia ini, oh Masya Allah fulus. Nah, apa kata Nabi SAW berkaitan dengan kenikmatan dunia ini? Seperti seorang yang naruh jarinya di samudra, kemudian dia lihat ada satu tetes tuh mungkin di jarinya. Ini loh, satu tetes ini diperebutkan 8 miliar manusia dan antum cuma dapat 1 juta. Itu berapa dari satu tetes? Sedikit sekali jamaah.
Maka tadi hadirkan diri antum bagaimana ketika anak-anak, ya Allah, insya Allah mudah-mudahan ada satu yang dapat hidayah. Satu aja. Lebih baik, aduh fulus itu nggak ada harganya sama sekali. Tapi kalau antum memandang dunia ini sesuatu, ya udah, antum akan lihat berapa fulusnya yang dikasih. Ternyata, aduh, cuma 200.000. Nanti kalau diundang sini nggak datang anak kalau diundang sana baru datang. Kenapa? Alhamdulillah 700. Insya Allah. Nah, ini masalah. Antum akhirnya berpikirnya full, enggak. Antum berpikirnya anak mau nyampaikan. Anak dikasih kesempatan menyampaikan, anak menyampaikan. Kalau anak nggak butuh fulus, anak kembalikan fulusnya. Jadi antum benar-benar mencari keutamaannya. Masya Allah. Ini pertanyaan, kenapa ikhlas itu sangat sulit? Karena ikhlas itu bertentangan dengan keinginan jiwa kita. Jiwa manusia itu suka dipuji, suka disanjung. Ikhlas harus melawan apa? Diri sendiri. Kita suka, kata Allah jangan, nggak boleh. Maka jadi berat. Dan bukan cuma antum, yang ulama-ulama terdahulu pun berat. Bagaimana Sufyan mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Nggak ada yang lebih berat yang aku perbaiki daripada niatku sendiri. Bolak-balik. Jumat ini ikhlas, Jumat depan belum tentu ikhlas.